Tapi saya ingin Anda punya cara pandang yang lebih besar bahwa kita harus punya tujuan yang lebih besar dari sekedar bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk memenuhi keinginan kita. Coba bertanya pada diri Anda hari ini. Why am I doing what I'm doing? Kenapa saya mengerjakan yang saya kerjakan hari ini? Untuk apa? Masa cuma buat duit? Kemarin kami ke Jordan mengantar jemaat ke Petra. Saya sudah akrab sama tour guide lokalnya. Kami ngobrol di bus. Dia bilang gini, Ibu Heni, dia bukan orang Kristen ya, tapi dia curhat sama saya. Ibu Heni, saya capek sekali. Saya kerja tiap hari, gak ada libur, dia bilang. Setelah saya nganter Bu Heni, besok ada grup lagi. Selama 2 tahun ini, dia bilang, setelah pandemi saya kebut kejar terus karena saya selalu khawatir. Meskipun saya capek, dia bilang. Saya bilang sama diri saya sendiri, ingat, kalau tiba-tiba pandemi datang lagi, kamu gak punya kerjaan, kamu gak punya uang. Jadi sekarang mumpung kamu bisa kerja, kamu kerja. Jadi dia picu diri dia sendiri. Dia tidak pernah liburan, dia tidak pernah day off. Dia kerja terus. Dan dia bilang gini, I'm exhausted. Saya capek Bu Heni. Saya tuh harusnya liburan ke Indonesia. Dia bilang bareng Bu Heni pulang besok kemarin. Tapi saya cancel gara-gara ada tamu lagi, dia bilang. And I'm angry with myself. Dia bilang, saya marah sama diri saya sendiri. Kenapa saya bisa terima tamu lagi? Kenapa saya gak bisa berkata, udah saya mau liburan, karena saya sudah capek. Dia bilang gitu. Tapi tiap kali saya bilang saya capek, dia bilang, saya teringat lagi. Hey, you don't know tomorrow. Kamu gak tahu apa yang terjadi besok. Kalau sampai pandemi datang lagi, kamu gak bisa kerja. Kerja mumpung bisa kerja. Jadi dia picu diri dia sendiri karena ketakutan akan masa depan. Rupanya kita yang gitu. You worry too much. Terlalu khawatir. Makanya gak heran firman Tuhan ajarin kita, kekhawatiran sehari cukup untuk sehari. Enough. Tentu kita harus belajar seperti semut, kata firman Tuhan, yang mengumpulkan di musim panas supaya ketika musim dingin kita gak bisa kerja. Ketika masa sulit semua serba sedikit, kita masih punya cadangan. Tetapi kita juga harus bijaksana dengan hidup kita. Anda kalau kerja terus gak ada istirahatnya, Anda akan mati muda. At the end, harta Anda buat apa? Heran, orang kerja udah kayak kuda. Begitu tua, sakit jantung lah, kolesterol lah, kaki udah gak bisa jalan lah. Sorry ya, banyak anak muda bilang gini, ke Israel tunggu tua. Ngapain muda-muda ke Israel? Gue kasih tahu, jangan nyusahin gue. Di atas 65 tahun, you have to come with your children. Saya bilang sama Pak Geri, ente jangan jadiin saya ini ya, apa tuh yang ngangkat-ngangkat motor. Gue kagak kuat ngangkatin koper orang. Gue ada sakit pinggang. Nothing I can lift up more than 10 kilos. Ini aja udah maksa. Pulang-pulang encok. Saya bilang, mumpung masih muda, Anda masih kuat, nikmati hidup Anda. Makan yang Anda bisa makan. Ada duit juga, bahasa Chinese-nya meyoyong. Benar nggak? Udah kolesterol, makan babi nggak boleh, durian nggak boleh, kambing nggak boleh. Itu yang hao sing cimping kata orang. Justru kita mesti nikmati hidup kita. Jangan kerja. Gak ada habisnya. Dia bilang gini sama saya, duit saya udah banyak Bu Heni. Saya udah bisa beli mobil. Saya udah bisa beli apartemen di Jordan loh. Dia bilang, duitnya banyak karena saya kerja terus. Tapi saya gak istirahat. Mau ketemu mama saya aja yang saya sayang, dia bilang gak ada waktu. Saya bilang gini, you have to have a purpose greater than money. Sama hari ini saya mau ngomong sama Anda. Tujuan hidup kita yang lebih besar daripada uang tuh apa? Itu yang akan membuat hidup kita lebih semangat. Kita kerja tuh gak capek. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Pastikan kehadiran Anda